Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi buku Harian Santa Faustina pada sore hari ini dari Pastor Nikolaus Sitanggang. Kami persilakan Pastor Nikolaus untuk memulai dengan doa pembukaan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasihan, Allah sumber kerahiman. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, melindungi kami dalam rahim-Mu yang penuh kasih. Di dalam Engkau kami merasa aman, nyaman, bahagia, dan diampuni, diterima dan dicintai. Pada waktu ini, ya Tuhan, kami mau bermenung tentang besarnya kerahiman-Mu bagi kami. Dan kami akan masuk kepada jam yang kudus, jam kerahiman ilahi. Oleh sebab itu, ya Tuhan, bukalah hati dan budi kami, pikiran dan jiwa kami, untuk jam kerahiman ini. Untuk merenungkannya, kami mohon Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan budi kami, untuk bersama dengan para kudus-Mu, dan secara khusus Santa Faustina ingin masuk bersama ke dalam lubuk kerahiman-Mu. Dengarkanlah doa kami, utus Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi oleh Yesus yang Maha Rahim, yang sampai titis tetes darah penghabisan seluruh kehidupannya dicurahkan kepada kita demi kasihnya yang Maha Rahim, demi cintanya yang penuh belas kasihan kepada kita. Dia tidak ingin satu pun dari kita binasa. Dia ingin agar kita semua berbahagia. Oleh sebab itu, Dia menganugerahkan kepada kita jam kerahiman ilahi yang agung. Maka untuk masuk kepada jam kerahiman ilahi ini, hari ini kita mau merenungkan, membaca apa yang ditulis oleh Santa Faustina dalam buku hariannya di nomor 689. Sekali peristiwa, aku melihat tahta anak domba Allah, dan di depan tahta itu 3 orang kudus, Santo Stanislaus Kotska, Santo Andreas Bobo, dan Pangeran Kasimirus yang sedang berdoa untuk Polandia. Seketika itu juga aku melihat suatu buku yang besar yang dipajang di depan tahta, dan buku itu diberikan kepadaku untuk kubaca. Buku itu ditulis dengan darah, tetapi aku tidak dapat membaca suatu pun kecuali nama Yesus. Kemudian aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saatmu belum tiba." Kemudian buku itu diambil dariku, dan aku mendengar suara ini, engkau akan memberi kesaksian tentang kerahimanku yang terbatas. Dalam buku ini tertulis nama jiwa-jiwa yang telah memuliakan kerahimanku. Aku dipenuhi dengan sukacita ketika menyaksikan begitu besarnya kebaikan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam buku harian kali ini, Santa Faustina menuliskan pengalamannya yang melihat anak domba Allah di depan tahta. Dan dia juga melihat 3 orang kudus yang memang berasal dari Polandia.
Yang pertama Santo Stanislaus Kotska, kemudian Santo Andreas Bobola, dan Pangeran Kasimirus. Mereka bertiga berdoa untuk Polandia. Masyarakat Polandia adalah masyarakat yang sangat lama berada dalam rezim komunis. Dan masyarakat Polandia juga mengalami banyak kegetiran pada masa Perang Dunia yang kedua. Juga mengalami kegetiran pada masa pemerintahan Nazi Jerman. Sebab itu kita melihat dalam buku harian ini, Santa Faustina dalam melihat dalam wahyu pribadi itu, melihat 3 orang kudus berdoa untuk Polandia, untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk cinta persaudaraan bagi bangsa Polandia. Dan yang menarik dalam buku harian ini, yang memberikan kita satu sinyal harapan dan sinyal-sinyal kasih sebagai seorang devosan kerahiman ilahi. Dikatakan bahwa Santa Faustina melihat buku besar yang dipajang di depan tahta. Dan buku itu diberikan kepada Santa Faustina. Dan buku itu dikatakan ditulis dengan darah. Namun Santa Faustina tidak dapat membaca tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu. Dia hanya dapat membaca satu, yakni nama Yesus. Santa Faustina mendengarkan suara yang berkata kepadanya, "Saatmu belum tiba." Dan kemudian buku itu diambil dari Santa Faustina, dan Santa Faustina mendengar suatu suara, "Engkau akan memberi kesaksian tentang kerahimanku yang tak terbatas." Dalam buku ini tertulis nama jiwa-jiwa yang telah memuliakan kerahimanku. Ternyata buku yang ditunjukkan kepada Santa Faustina itu, di dalamnya tercatat nama-nama yang memuliakan kerahiman Allah, yang memuliakan belas kasih Allah. Dalam kitab suci dituliskan kepada kita dalam kitab Wahyu Yohanes. Dalam Yohanes bab 5 ayat 1 dituliskan kepada kita bahwa Yohanes melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan dia juga melihat, "Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat, yang berseru dengan suara nyaring, 'Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?' Namun tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya." Dan di ayat 6, dalam kitab Wahyu kita membaca, "Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk
dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawang emas, penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi, dan di bawah bumi, dan di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Dalam kitab Wahyu dilukiskan anak domba Allah yang disembelih itu. Dia layak menerima pujian, hormat, dan seluruh manusia. Dari seluruh makhluk dan manusia. Dan digambarkan dalam kitab Wahyu bahwa ada beribu-ribu, beratus-ratus, dan berjuta-juta orang. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh darah anak domba itu. Oleh kerahiman Allah sendiri. Dan Santa Faustina dalam penglihatannya yang dia catat, yang kita lihat dan baca di nomor 689. Di dalam kitab itu dituliskan nama jiwa-jiwa yang telah memuliakan kerahiman Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, maukah kita tercatat dalam buku kehidupan itu? Maukah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan itu? Kita sebagai manusia yang berdosa hanya mampu dibebaskan oleh darah anak domba. Hanya bisa diselamatkan oleh darah anak domba, kurban penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkanlah darah anak domba itu, izinkan dia semakin menguasai hidupmu, menjadikan engkau menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan, yang rendah hati, yang menundukkan diri kepada Tuhan, yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kita. Setiap kali dalam perayaan Ekaristi, kita bersatu dengan anak domba itu. Kita menerima Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan setiap kali kita mau menyambut komuni, imam berkata kepada kita, lihatlah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Setiap kita merasakan kebahagiaan karena kita boleh diundang ke dalam perjamuan anak domba Allah. Dan kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan itu. Dan kita menerima Kristus sendiri anak domba itu. Dan kita menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kemudian
kita menerima Yesus Kristus menjadi santapan kita. Dialah anak domba Allah itu yang menyelamatkan kita. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Nama kita tercatat, terukir di dalam hati Yesus, anak domba. Dia adalah anak domba yang tak bercela, yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan harapan kita ialah nama kita memang tercatat dalam buku kehidupan. Para bosan kerahiman ilahi yang terkasih, wartakanlah kabar sukacita ini. Setiap orang yang memuliakan kerahiman Allah, yang mengandalkan kerahiman Tuhan dalam hidupnya, namanya tercatat dalam buku kehidupan. Namanya tercatat dalam buku darah anak domba Allah yang ditulis dengan darah anak domba Allah itu. Dalam buku ini, kata Yesus, tertulis nama jiwa-jiwa yang telah memuliakan kerahimanku. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus itulah anak domba Allah. Dialah santapan rohani jiwa kita. Dialah kekasih jiwa kita. Tidak ada apapun di dunia ini yang cukup, yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Entah itu pangkat, entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu status, entah itu keluarga. Tak seorang pun dapat memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Jiwa kita hanya dapat bahagia oleh Yesus Kristus Tuhan kita, anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Dan dengan bersatu dengan Yesus Kristus, nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Bukanlah karena jasa-jasa kita, karena kebaikan-kebaikan kita, tetapi melulu karena belas kasih Allah, melulu karena kerahiman Allah. Dan biarkanlah kerahiman Allah itu mengalir dalam diri kita, menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita juga dapat mengalami kerahiman Allah, mengalami kasih Allah lewat pertemuan-pertemuan dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam jam kerahiman Allah yang Maha Agung itu. Ke dalam jam kasih-Nya, ke dalam jam cinta kasih-Nya yang Maha Rahim, yang penuh belas kasihan. Kita naik ke Bukit Golgota dalam doa kita, dalam imajinasi doa kita, dalam kontemplasi kita. Mari kita datang ke kayu salib Yesus, kepada Yesus yang menderita, anak domba Allah yang disembelih. Renungkanlah sengsaranya, seperti dikatakan oleh Yesus. Pada pukul 3 sore, renungkanlah sengsaraku. Mari kita masuk ke sana, ikut mengambil bagian di dalam Golgota, di bawah kaki salib, bersama murid kesayangan Tuhan Yesus, bersama dengan Bunda Maria, bersama dengan Maria Magdalena. Kita menatap Yesus yang menderita, merenungkan betapa besarnya cintanya. Dialah anak domba Allah yang disembelih, yang menyelamatkan kita, dan berkat darahnya kita diselamatkan, dan berkat darahnya nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Mari renungkan sengsara Kristus dengan hati penuh iman, dengan terbuka, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan memberkati.